Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursinta dengan NIM 202405010394. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang cost accounting dan manajemen produksi, konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya, cost behavior analysis, cost system dan cost accumulation, job order costing, proses costing, dan joint product and by product. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester akuntansi biaya oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Imran, SEMAK. Baik, langsung saja di pembahasan yang pertama, yaitu cost accounting dan manajemen produksi. Yang pertama itu, apa sih itu cost accounting? Jadi, cost accounting atau akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan biaya yang terjadi dalam proses produksi barang atau jasa. Tujuan dari cost accounting sendiri itu adalah menentukan harga pokok produk, membantu perencanaan dan penghasilan biaya, menilai efisiensi operasional perusahaan, menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen, dan membantu penyusunan anggaran perusahaan. Selanjutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan mengatur, mengordinasikan penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan konsumen. Aspek utama manajemen produksi yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu meliputi pemilihan produk, volume produksi, pemilihan metode produksi, serta penjadwalan produksi. Yang kedua yaitu pengendalian produksi. Pengendalian produksi itu mencakup pengawasan terhadap mutu, biaya, serta ketepatan waktu dalam proses produksi. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya itu pengolahan bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan teknologi menjadi aspek penting dalam meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat manajemen produksi. Manfaat manajemen produksi yaitu yang pertama, efisiensi biaya, yang kedua, peningkatan kualitas produk, yang ketiga, daya saing lebih tinggi, dan yang keempat, keberlanjutan dan inovasi. Materi selanjutnya yaitu konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Yang pertama yaitu pengertian biaya. Apa sih itu biaya? Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat di masa kini maupun masa depan. Selanjutnya, konsep dasar biaya. Konsep dasar biaya itu meliputi pengorbanan sumber daya ekonomi, memiliki nilai tukar yang dapat diukur, digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan menjadi dasar perhitungan laba dan harga pokok produk. Selanjutnya, pengertian sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi biaya guna membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi biaya yaitu menentukan harga pokok produk secara akurat, mengendalikan biaya operasional, membantu perencanaan dan penganggaran, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu cost behavior analysis. Cost behavior analysis merupakan cara untuk mengklasifikasikan biaya berdasarkan bagaimana biaya tersebut berubah terhadap aktivitas. Jenis-jenis perilaku biaya atau cost behavior analysis yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yang kedua, biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga, biaya semi variabel atau mixed cost. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya yaitu volume produksi atau penjualan, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga teknologi yang digunakan, yang keempat kebijakan manajemen, dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Selanjutnya, metode analisis perilaku biaya. Metode analisis perilaku biaya digunakan untuk mengetahui bagaimana biaya berubah seiring perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Metode ini membantu perusahaan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Adapun metode analisis perilaku biaya yaitu yang pertama, metode tinggi rendah atau high low method. Metode tinggi rendah ini digunakan untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan data aktivitas tertinggi dan terendah. Yang kedua, metode scatter graph. Metode scatter graph ini yaitu menggunakan grafik untuk melihat hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas secara visual. Yang ketiga yaitu metode regresi. Metode regresi yaitu menggunakan analisis statistik untuk menghitung hubungan biaya dan tingkat aktivitas dengan hasil yang lebih akurat. Materi selanjutnya yaitu cost system dan cost accumulation. Apa sih itu cost system? Cost system adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengalokasikan biaya guna menentukan biaya produk atau jasa. Tujuan dari cost system itu sendiri yaitu menentukan harga pokok produk, yang kedua mengendalikan biaya produksi, yang ketiga membantu perencanaan dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir menilai efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, cost accumulation atau akumulasi biaya. Cost accumulation adalah proses pengumpulan dan pencatatan biaya yang terjadi selama proses produksi atau operasional perusahaan. Komponen biaya itu dikumpulkan yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Materi selanjutnya yaitu job order costing. Job order costing atau penetapan biaya pesanan adalah sistem pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi atas dasar pesanan. Tujuan utama dari job order costing yaitu menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik secara total maupun per unit, serta menilai profitabilitas pekerjaan. Langkah-langkah perhitungan dari job order costing, yaitu yang pertama, mencatat biaya bahan baku langsung, yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead pabrik, dan yang keempat, menjumlahkan seluruh biaya produksi, dan yang kelima, menentukan harga pokok pesanan. Selanjutnya, karakteristik job order costing. Karakteristik dari job order costing yaitu yang pertama, produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Yang kedua, setiap pesanan memiliki spesifikasi yang berbeda. Yang ketiga, biaya dicatat untuk setiap pesanan. Yang keempat, produk tidak diproduksi secara massal. Dan yang kelima, cocok untuk perusahaan yang menghasilkan produk hak khusus. Kegunaan dari job order costing yaitu yang pertama, menentukan harga pokok per pesanan. Membantu perusahaan menetapkan harga jual yang sesuai berdasarkan biaya produksi setiap pesanan. Yang kedua yaitu mengendalikan biaya produksi. Perusahaan dapat membandingkan biaya aktual dengan anggaran untuk mengukur efisiensi biaya. Dan yang ketiga, menilai profitabilitas setiap pesanan. Memudahkan perusahaan mengetahui apakah suatu pesanan memberikan keuntungan atau kerugian. Yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi bagi manajemen untuk menentukan jenis pesanan yang paling menguntungkan. Dan yang kelima yaitu memberikan transparansi kepada pelanggan. Materi selanjutnya yaitu proses costing. Proses costing merupakan salah satu metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. Mekanisme pengumpulan dan pengalokasian biaya dalam proses costing itu dikumpulkan dan dialokasikan secara bertahap pada setiap departemen atau proses produksi. Tahapannya
Tahapannya itu meliputi pengumpulan biaya produksi, yaitu mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua yaitu pengelompokan unit produksi, yaitu membedakan produk selesai dan produk dalam proses. Selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalen, yaitu mengubah produk yang belum selesai menjadi unit setara produk jadi. Selanjutnya perhitungan biaya per unit ekuivalen, yaitu menghitung biaya rata-rata per unit produksi. Dan yang terakhir, pengalokasian biaya, yaitu membebankan biaya ke produk selesai dan produk dalam proses. Selanjutnya, komponen biaya dan perhitungannya. Komponen biaya dan perhitungannya yaitu yang pertama, biaya bahan baku atau direct material cost, yaitu biaya untuk memperoleh bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, atau manufacturing overhead, yaitu biaya produksi tidak langsung seperti listrik, penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan proses costing. Kelebihan dari proses costing ini yaitu mudah diterapkan karena biaya dikumpulkan per departemen atau proses produksi. Yang kedua itu perhitungan biaya per unit lebih efisien dengan menggunakan biaya rata-rata. Selanjutnya, memudahkan pengendalian biaya dan evaluasi kinerja setiap departemen. Selain itu juga cocok untuk produksi massal dengan produk yang homogen. Dan yang terakhir, mendukung perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, kelemahan dari proses costing. Kelemahan dari proses costing yaitu kurang akurat jika produk yang dihasilkan tidak homogen. Yang kedua, tidak cocok untuk pesanan khusus dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, perhitungan unit ekuivalen memerlukan estimasi sehingga dapat menimbulkan kesalahan. Yang keempat, kurang transparan pada biaya per unit karena biaya dihitung secara rata-rata. Dan yang kelima yaitu membutuhkan sistem pencatatan yang konsisten agar hasil perhitungan akurat. Materi selanjutnya yaitu joint product and by-product. Joint product atau produk gabungan adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi yang sama dan memiliki nilai ekonomis yang relatif setara. Sedangkan by-product atau produk sampingan adalah produk yang dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, tetapi memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih rendah dibandingkan produk utama. Selanjutnya, karakteristik joint product dan by-product. Yang pertama yaitu karakteristik joint product. Karakteristik dari joint product yaitu yang pertama dihasilkan secara bersamaan. Joint product selalu dihasilkan dari satu proses produksi yang sama secara simultan. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang sama, yaitu seluruh produk menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama sebelum mencapai titik pemisahan. Dan yang ketiga, nilai ekonomis relatif sama, yaitu produk memiliki nilai jual yang signifikan dan relatif setara satu sama lain. Selanjutnya yaitu tidak dapat dipisahkan sebelum split off point, yaitu produk baru dapat diidentifikasi dan dipisahkan setelah mencapai titik pemisahan. Dan yang terakhir yaitu memerlukan alokasi biaya bersama, yaitu diperlukan metode alokasi yang adil untuk membebankan biaya bersama kepada masing-masing produk. Selanjutnya karakteristik by product. Karakteristik dari by product itu yaitu yang pertama nilai jual lebih rendah. By product memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih kecil dibandingkan produk utama. Yang kedua merupakan hasil tambahan yaitu muncul sebagai akibat sampingan dari proses produksi produk utama. Baik, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.